Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-201 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Kang Dahlan sebagai penghulu perkawinan, Pegis Paliama sebagai Wali Kadep, Hari Laksono sebagai Rakeh Pamintihan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Nah, Tuan Dwi Pangga, barangkali dalam beberapa hari ini kita akan melangsungkan upacara perkawinan. Upacara itu nanti akan dipimpin oleh Empu Caraka, seorang penghulu perkawinan dari desa Pongging. Tapi ingat, saya mau melaksanakan upacara perkawinan ini hanya demi Ayu Wandira, anak saya. Tuan jangan sampai salah paham. Tidak ada setitik pun niat di hati saya untuk menjadi istri Tuan Dwi Pangga. Iya, Nyai. Aku mengerti. Aku paham apa yang kau maksudkan.
Maka demikianlah, 3 hari setelah itu, penghulu perkawinan dari desa Pongging datang. Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Minto atau kambing jantan sudah dipotong untuk keperluan upacara selamatan. Maka setelah sesuatunya dirasa cukup, upacara perkawinan untuk menghapus dosa-dosa dilaksanakan. Rakeh Pamintihan bertindak sebagai wali Meisin, sedangkan Wali Kadep bertindak sebagai wali Arya Dwi Pangga. Pertama kali, Bapak penghulu perkawinan memandikan Meisin dengan air bunga senting. Meisin mengkeramasi rambutnya dengan wangi-wangian. Setelah itu Meisin mengenakan pakaian pengantin. Arya Dwi Pangga sudah duduk menunggu di ruangan pendopo. Setelah upacara mandi keramas selesai, mereka semuanya berkumpul di ruangan pendopo. Sekarang upacara selanjutnya ialah upacara membayar denda sebanyak 100 ringgit. Uang denda harus dibayarkan oleh pihak pengantin laki-laki. Silahkan Tuan Dwi Pangga. Baik, Bapak penghulu perkawinan. Inilah uang denda sebagai penebus dosa-dosa saya yang telah saya lakukan kepada wanita di sebelah saya ini. Terimalah, Bapak. Baiklah. Uang denda ini sudah saya terima dengan baik. Mudah-mudahan dengan uang denda ini, dosa-dosa itu akan dihapus sampai bersih. Sebersih-bersihnya. Sekarang upacara selanjutnya ialah upacara saling menyuapi bubur tanpa garam. Tuan Dwi Pangga hendaknya lebih dulu menyuapi calon istri Tuan. Kemudian selanjutnya, Nyai Paricara ganti menyuapi calon suami Nyai. Silakan. Sepiring bubur tanpa garam yang dicampur dengan sayur labu yang juga dimasak tanpa garam terletak di depan Arya Dwi Pangga. Makanan itu sebagai perlambang niat yang bersih dari 2 orang pengantin yang ingin menghapus dosa-dosa di masa lalu mereka. Tangan Arya Dwi Pangga bergerak perlahan-lahan menyuap bubur. Hati Meisin sedih sekali, tapi dia terpaksa membuka mulutnya dan berusaha menelan bubur pengantin yang seakan-akan terasa mau berhenti di kerongkongan. Bubur itu rasanya sangat tidak enak. Sedikit demi sedikit Meisin berusaha menelan bubur tanpa garam. Tiba-tiba perutnya merasa mual, tapi Meisin berusaha untuk mengatasinya. Setelah makan 3 suap, sekarang ganti Meisin menyuap bubur pengantin dan membawanya ke mulut Arya Dwi Pangga. Sebenarnya Meisin merasa benci sekali melakukannya. Tangannya terasa berat dan hatinya hancur berkeping-keping. Apalagi setelah dia melihat Arya Dwi Pangga mengunyah bubur dengan mudahnya. Ya, sudah cukup. Upacara saling menyuapi bubur pengantin sudah selesai. Sekarang ganti upacara berikutnya. Upacara yang ketiga. Upacara ini harus dilakukan oleh Tuan Arya Dwi Pangga. Ya, saya sudah menyusun beberapa kalimat doa, dan saya akan mengucapkannya perlahan-lahan. Tuan Dwi Pangga tinggal mengikuti apa yang saya katakan nanti. Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sudah siap? Iya, Bapak. Saya siap mengikuti perkataan Bapak. Silakan. Oh, Dewata Agung. Oh, Dewata Agung. Yang menguasai Triloka, 3 puncak gunung yang tinggi. Yang menguasai Triloka,
3 puncak gunung yang tinggi, yang menguasai 3 dunia, 3 zaman, 3 alam, yang menguasai 3 dunia, 3 zaman, 3 alam, yang menguasai manusia pada alamnya manusia, yang menguasai manusia pada alamnya manusia, yang mengatur samsara, garis-garis penderitaan manusia, yang mengatur samsara, garis-garis penderitaan manusia, yang menguasai api, air, angin, dan bumi, yang menguasai api, air, angin, dan bumi, yang memerintah dari langit paling tinggi, yang memerintah dari langit paling tinggi. Ampunilah dosa-dosaku, ciptaanmu yang tak berdaya ini. Ampunilah dosa-dosaku, ciptaanmu yang tak berdaya ini. Ampunilah perbuatanku yang tidak senonoh, yang telah kulakukan pada perempuan ini. Ampunilah perbuatanku yang tidak senonoh, yang telah kulakukan pada perempuan ini. Jauhkanlah aku dari segala kutukan. Jauhkanlah aku dari segala kutukan. Angkatlah aku dari lembah pralaya, tempat tinggal kematian dan kehancuran. Angkatlah aku dari lembah pralaya, tempat tinggal kematian dan kehancuran. Siramkan air sucimu di atas ubun-ubunku. Siramkan air sucimu di atas ubun-ubunku. Hembuskan napasmu yang harum di atas wajahku. Hembuskan nafasmu yang harum di atas wajahku. Agar hidupku menjadi berseri-seri kembali. Bebas dari malapetaka dan bencana. Agar hidupku menjadi berseri-seri kembali. Bebas dari malapetaka dan bencana. Oh, Dewata Agung. Oh, Dewata Agung. Kaulah Raja Murah Hati. Kaulah Raja Murah Hati. Kaulah penguasa maha bijak dan budiman. Kaulah penguasa maha bijak dan budiman. Kabulkanlah doa-doaku ini. Kabulkanlah doa-doaku ini. Hilang sirna segala noda atas namamu dan kebesaranmu. Hilang sirna segala noda atas namamu dan kebesaranmu. Kotoran-kotoran musnah. Kotoran-kotoran musnah. Dosa-dosa telah dicuci bersih dengan rambut 7 orang bidadari. Dosa-dosa telah dicuci bersih dengan rambut 7 orang bidadari. Mulai sekarang, aku akan hidup secara baik. Mulai sekarang, aku akan hidup secara baik. Dan aku akan memperlakukan istriku dengan baik. Dan aku akan memperlakukan istriku dengan baik. Kami akan hidup sebagai suami istri, sambil memuji kebesaran namamu untuk selama-lamanya. Kami akan hidup sebagai suami istri, sambil memuji kebesaran namamu untuk selama-lamanya. Nah, Tuan Dwi Pangga, Tuan sudah selesai mengucapkan doa-doa kepada Dewata Agung. Mudah-mudahan Dewata Agung mengampuni dosa-dosa Tuan di masa lalu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Nah, sekarang upacara berikutnya ialah upacara mengucapkan sumpah setia di antara dua calon pengantin. Untuk itu aku juga sudah menyiapkan kata-katanya. Cara, saya mohon mengikuti perkataan-perkataan saya. Ikutilah secara bergantian. Marilah, kita mulai dari Tuan Dwi Pangga dulu. Tuan sudah siap? Saya siap, Bapak Penghulu Perkawinan. Nama saya Arya Dwi Pangga. Nama saya Arya Dwi Pangga. Nama saya Nyai Paricara. Nama saya Nyai Paricara. Saya bersedia menjadi suami yang sah perempuan yang duduk di sebelah kiri saya ini. Saya bersedia menjadi suami yang syah perempuan yang duduk di sebelah kiri saya ini. Saya bersedia menjadi istri yang sah laki-laki yang duduk di sebelah kanan saya ini. Saya bersedia menjadi istri yang syah laki-laki yang duduk di sebelah kanan saya ini. Saya akan berusaha membuat istri saya bahagia. Saya akan berusaha membuat istri saya bahagia. Saya akan berusaha membuat suami saya bahagia. Saya akan berusaha membuat suami saya bahagia. Saya berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Saya berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab. Saya berjanji akan menjadi istri yang baik dan setia. Saya berjanji akan menjadi istri yang baik dan setia. Saya berjanji akan menepati janji saya. 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 Saya berjanji di depan seorang penghulu perkawinan, di depan dua orang saksi yang ditunjuk secara syah, dan di depan para dewata agung. Saya berjanji di depan seorang penghulu perkawinan, di depan dua orang saksi yang ditunjuk secara syah, dan di depan para dewata agung. Saya berjanji di depan seorang penghulu perkawinan, di depan dua orang saksi yang ditunjuk secara syah, dan di depan para dewata agung. Saya berjanji di depan seorang penghulu perkawinan, di depan dua orang saksi yang ditunjuk secara syah, dan di depan para dewata agung. Nah, sekarang Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan, tolong tirukan kata-kata saya. Kami menyaksikan janji-janji itu. Kami menyaksikan janji-janji itu. Ya, upacara ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan upacara berikutnya, ialah upacara membakar dupa. Tolong Wali Kadep dan Rakeh Pamintihan ambilkan dupa. Dan kau Nyai Paricara, dan kau juga Tuan Dwi Pangga, silahkan berdiri. Kemudian tangan bergandengan, sementara saya akan berjalan di belakang kalian. Mari kita bersama-sama memasuki puri perkawinan. Mudah-mudahan asap dupa yang kalian bakar nanti membubung tinggi ke angkasa dan diterima oleh para dewata agung. Mari kita mulai upacara membakar dupa ini.
Meisin berdiri perlahan-lahan. Arya Dwi Pangga menggandeng tangannya dengan lembut. Dan penghulu perkawinan mengalungkan sehelai kain ke bahu mereka. Kemudian mereka berjalan bersama-sama meninggalkan ruangan pendopo. Mereka melangkah ke sudut halaman, ke sebuah puri sesaji. Kembali Meisin merasa sangat sedih. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia merasa jijik sekali berjalan berdampingan bersama Arya Dwi Pangga. Tapi dia berusaha mengipaskan perasaannya yang tidak menentu dan meneruskan berjalan perlahan-lahan. Wali Kadep mengulurkan tangannya dan Meisin mengambil setanggi, kemudian menaburkannya ke atas tungku perapian. Asap putih membubung tinggi dan baunya yang harum memenuhi suasana di sekitarnya. Selanjutnya Arya Dwi Pangga ganti menaburkan setanggi. Dan mereka bergantian menaburkan dupa, dan asap semakin tebal membubung tinggi ke udara. Meisin tidak tahan lagi. Setetes air mengalir dari sudut matanya yang berkaca-kaca. Benarkah yang kualami sekarang ini? Apakah aku tidak sedang mengalami mimpi buruk? Tidak pernah kuduga bahwa akhirnya aku harus berdiri berdampingan bersama Arya Dwi Pangga, membakar dupa di depan pintu puri perkawinan. Sungguh berat mulutku untuk mengucapkan janji-janji perkawinan. Sungguh berat hatiku rasanya untuk menerima kenyataan seperti ini. Kenyataan yang benar-benar pahit. Tapi biarlah. Semua ini kulakukan demi Ayu Wandira. Aku mau mengerjakan semua ini demi Ayu Wandira. Demi putriku satu-satunya. Arya Dwi Pangga. Alangkah menjijikkannya laki-laki ini. Mengapa akhirnya Dewata Agung mengikat kami dalam suatu upacara perkawinan? Nasib manusia. Manusia dan nasibnya. Manusia tak bisa melawan takdir kalau Dewata Agung menghendaki. Apa saja bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Dan sekarang aku sudah mengalaminya. Sekalipun aku jijik berdekatan dengan Arya Dwi Pangga, pada akhirnya dia menggandeng tanganku juga. Pada akhirnya kami saling bersuapan bubur pengantin. Dan pada akhirnya kami saling berbimbingan memasuki puri perkawinan. Mudah-mudahan Ayu Wandira menjadi bahagia karena peristiwa ini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Maka demikianlah, akhirnya hari itu secara resmi Meisin menjadi istri Arya Dwi Pangga, sekalipun Meisin berontak dalam hatinya. Dan dia mengerjakan semua itu hanya demi Ayu Wandira, demi putri tunggalnya. Meisin merasakan upacara itu berlangsung dengan sangat lambat. Seolah-olah dia menyeberangi suatu daerah yang penuh rintangan yang tak ingin dilewatinya. Seolah-olah dia dipaksa menelan suatu makanan yang rasanya tidak enak, dan makanan itu tersekat di kerongkongannya. Tapi akhirnya dia telan juga makanan itu demi Ayu Wandira, demi putri satu-satunya. Malam harinya, Meisin menengok Ayu Wandira yang masih terbaring di ruangan biliknya. Ayu, kau belum tidur anakku? Belum, Bu. Aku belum tidur.
Bagaimana perasaanmu sekarang? Aku sudah memenuhi keinginanmu. Kau tidak perlu bersedih hati lagi. Kau tidak usah gelisah lagi. Kau bukan anak liar, bukan anak jalanan. Kau mempunyai orang tua yang syah, yang resmi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih karena Ibu telah sudi memenuhi keinginanku. Sekarang kau percaya bahwa Ibu sangat mencintaimu, Ayu. Oh, aku juga sangat mencintaimu, Ibu. Tidak ada yang lebih kucintai di dunia ini selain Ibu. Dan ternyata ibuku adalah seorang wanita yang sangat bijaksana dan mau mengerti keinginan anaknya. Dengarlah, Ayu. Aku sekarang ini sudah semakin tua. Aku hanya bisa berharap bahwa anakku bisa hidup bahagia selama-lamanya. Biar segala penderitaan ibu yang mengalaminya. Biarlah segala kesusahan ibu yang menyandangnya. Tapi aku tidak ingin penderitaan itu kuwariskan kepada anakku. Biarlah ibu yang mengalami segala yang pahit, sedangkan anakku sebaliknya mengalami segala yang manis. Itulah harapanku satu-satunya, Ayu. Mudah-mudahan Dewata Agung mengabulkannya. Ibu tidak usah khawatir. Sekarang beban itu sedikit demi sedikit terasa lenyap. Aku benar-benar merasa bebas. Aku tidak perlu merasa rendah dibandingkan anak-anak gadis yang lain. Karena aku telah mempunyai orang tua dalam arti yang sesungguhnya. Aku bahagia, Ibu. Hari ini aku benar-benar bahagia. Syukurlah. Jika kau merasa bahagia, maka ibu merasa lebih bahagia. Tak ada kebahagiaan bagi seorang ibu, bagi semua ibu di muka bumi ini, kecuali melihat anak-anaknya bahagia. Syukurlah, Ayu. Mudah-mudahan selanjutnya kau cepat menjadi lebih dewasa. Dewasa dalam berpikir dan dewasa dalam bersikap serta menentukan langkah-langkah hidupmu. Ibu, Ayu lapar. Ayu ingin makan. Tapi Ayu tidak ingin makan sendiri, Bu. Maukah Ibu menyuapi Ayu? Anakku, pada saat kau masih kecil, aku tidak pernah menyuapimu. Aku hanya menyusuimu tidak lebih dari 40 hari lamanya. Sebelum akhirnya kita dipisahkan oleh nasib. Tentu, anakku, aku akan menyuapimu. Kau tidur sajalah. Ibu akan duduk di sini sambil menyuapimu. Nah, makanlah, Ayu. Meisin menyuapi Ayuwandira bubur manis. Ayuwandira membuka mulutnya dengan manja dan menelan bubur manis dengan lahapnya. Meisin merasa sangat lega dan gembira. Tiba-tiba air matanya meleleh di pipinya yang halus dan lembut. Ibu, mengapa kau menangis, Bu? Apa Ibu menyesali perkawinan itu? Sama sekali tidak, anakku. Aku tidak akan pernah menyesali segala sesuatu jika itu kulakukan untukmu. Ayu telah merepotkan Ibu. Ayu telah membuat susah. Maafkan Ayu, Bu. Kau tidak perlu minta maaf, Ayu. Tidak ada anak yang bersalah. Anak hanyalah merupakan buah serta akibat perbuatan orang tua mereka. Kau tidak perlu minta maaf pada siapa-siapa. Aku senang mengerjakan semua ini. Asal kau bisa bahagia. Kau tahu, Ayu, kasih sayang seorang ibu bagaikan bumi. Kasih sayang seorang ibu tidak akan ada habis-habisnya. Kau lihat bumi. Bumi sangat mencintai manusia yang tinggal di atasnya.
sekalipun manusia membuang kotoran kepadanya, menginjak kaki wajahnya setiap hari sambil tertawa-tawa, tapi bumi tetap membalas dengan kasih sayang yang tulus. Sekalipun tubuhnya dicangkul, dia tidak marah. Justru dia membalas dengan menumbuhkan butir-butir padi yang gemuk. Dia memberikan segalanya untuk kebahagiaan manusia yang tinggal di atasnya. Demikian pula seorang ibu. Seorang ibu akan berbuat apa saja untuk kebahagiaan anaknya. Dia akan melindungi anak-anaknya bagaikan seekor burung elang. Dia akan bertarung untuk keselamatan anak-anaknya. Itu merupakan kodrat seorang ibu, Ayu. Terima kasih, Ibu. Kata-katamu sangat membesarkan hatiku. Kata-katamu mengalir sejuk, bagaikan angin mengalir di lereng-lereng tebing, menyapu lembah dan daratan berwarna hijau. Kata-katamu membuat suasana menjadi tenang dan damai. Terima kasih, Ibu. Aduh, Ayu, kau sudah cukup makan banyak. Ayo, tinggal satu suap lagi. Lihatlah, Ayu, kau sudah hampir menghabiskan sepiring bubur manis. Nyai. Ada apa, Bapak Rake? Nyai diharap datang ke rumah Wali Kadep. Bapak penghulu perkawinan sudah menunggu sejak tadi. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada masalah yang harus segera dipecahkan, Nyai. Baru saja ada seorang warga desa Binor membawa berita kemari. Katanya calon pengantin laki-laki, calon suami Jangir anak gadis Wali Kadep, meninggal semalam. Meninggal? Iya, Nyai. Dia meninggal setelah mengidap suatu penyakit yang sangat gawat. Lalu bagaimana rencana perkawinan Jangir? Apakah akan dibatalkan, Bapak Rake? Entahlah itu, Nyai. Semua itu tergantung Wali Kadep dan keluarganya. Nyai dimohon hadir untuk menjadi saksi pembicaraannya. Baiklah. Kasihan Bapak Wali Kadep. Mengapa harus terjadi musibah seperti ini? Baiklah, tunggu sebentar Bapak Rake. Aku akan berganti pakaian dulu. Mesin segera buru-buru mengganti pakaiannya. Setelah menyisir rambutnya, Mesin melangkah keluar, dan bersama Rakeh Pamintihan, dia berjalan perlahan-lahan meninggalkan halaman pondok. Di ruangan serambi rumah kediaman Wali Kadep, sudah ada beberapa orang laki-laki duduk bersila. Wali Kadep duduk bersama istrinya, sementara penghulu perkawinan duduk di hadapan mereka. Suasana nampak sedih dan murung. Mesin dan Rakeh Pamintihan segera mengambil tempat duduk di ruangan serambi. Suasana hening sesaat lamanya. Ya, ini namanya musibah. Aku sendiri terkejut mendengar berita ini. Sakit apa sebenarnya calon suami Jangir itu? Sakitnya tidak lama, Bapak penghulu perkawinan. Hanya 2 hari. Katanya badannya panas, perutnya keras seperti batu. Padahal rencana perkawinan sudah di abang pintu, Bapak penghulu perkawinan. Bagaimana sebaiknya sekarang?
Bagaimana keadaan Jangir, anakmu, Nyai? Apakah dia sudah mendengar berita ini? Sudah, Bapak. Dia nampak sangat terpukul. Dia terus-menerus menangis di ruangan biliknya. Tapi kami sudah dapat membesarkan hatinya. Bagus. Kau harus terus mendampingi anak gadismu itu. Jangan dibiarkan sendiri. Besarkanlah hatinya. Hiburlah hatinya. Mudah-mudahan suasana yang menyedihkan ini akan segera berlalu. Maaf, Bapak Penghulu. Kalau menghadapi keadaan seperti ini, apakah rencana perkawinan bisa dilanjutkan? Maksud saya, apakah calon pengantin laki-laki itu bisa dicarikan gantinya begitu? Wah, itu sudah ada aturannya, Rake Pamintihan. Seperti yang sudah dicantumkan di dalam kitab Undang-Undang Kutara Manawa bab perkawinan. Itu sudah ada aturan untuk memperoleh jalan keluarnya. Artinya upacara perkawinan Jangir masih bisa diteruskan. Tentu saja calon pengantin laki-laki diganti. Bunyi aturan itu demikian. Jika pihak pengantin laki-laki meninggal sebelum perkawinan dilangsungkan, maka adiknya laki-laki, jika mau, dia mempunyai hak untuk mengawini gadis calon kakak iparnya itu. Dalam hal ini, pihak pengantin laki-laki disebut were, dan pihak pengantin perempuan disebut dewa rahara. Tapi jika adiknya laki-laki segan melakukannya, uang tukon tidak perlu dikembalikan. Nah, barulah dalam hal ini gadis itu disebut wulanjar. Artinya gadis yang telah dibeli dengan tukon tetapi tidak jadi dikawinkan. Sekarang aku ingin bertanya dari pihak pengantin laki-laki. Siapa yang menjadi walinya? Saya, Bapak. Saya ditunjuk menjadi wali keluarga pengantin laki-laki, Bapak. Kau apanya orang tua pengantin laki-laki? Saya adiknya. Calon pengantin laki-laki adalah keponakan saya, Bapak. Baiklah. Kedudukanmu sudah kuat untuk menjadi wali. Baiklah. Sekarang aku ingin bertanya. Bagaimana sikap orang tua pengantin laki-laki? Apakah dia mempunyai anak laki-laki yang lain? Dia mempunyai 2 orang anak laki-laki yang lain, Bapak. Apakah salah satu di antara mereka bersedia menggantikan kedudukan kakaknya yang meninggal dunia secara tiba-tiba? Bapak, itu sudah kami bicarakan. Itu sudah menjadi keputusan musyawarah keluarga kami. Kami memutuskan untuk menggantikan calon pengantin laki-laki dengan adik almarhum. Apakah adiknya itu sudah bersedia? Sudah, Bapak. Sudah menyatakan dirinya sanggup. Bagus. Kalau begitu, rencana perkawinan ini tidak perlu batal. Dan tukon atau mahar tidak perlu dikembalikan. Sekarang bagaimana dengan pihak pengantin perempuan? Apakah wali kadep dan istrinya tidak keberatan menerima calon pengantin laki-laki yang digantikan adiknya? Tidak, Bapak Penghulu. Kami tidak keberatan. Hal itu juga sudah kami utarakan di depan anak gadis kami, Bapak. Ya. Dan nampaknya Jangir setuju. Daripada rencana perkawinan ini batal
dan kami semua menanggung malu. Kalau begitu, baiklah. Kukira tidak ada lagi persoalan yang berat. Rencana perkawinan anakmu, Jangir, akan tetap dilaksanakan. Sementara ini, persiapan-persiapan tidak ada yang perlu ditunda. Tapi ada sedikit catatan untuk Jangir, ya. Dalam 3 hari 3 malam, Jangir tidak boleh pergi kemana-mana. Dan setiap malam, mulai dari matahari terbenam sampai menjelang tengah malam, anak gadismu harus terus-menerus membakar dupa di depan pintu puri perkawinan. Itu sebagai pertanda anakmu ikut berduka cita atas kematian calon suaminya yang gagal. Apakah cukup jelas, Wali Kadab? Ya, cukup jelas, Bapak Penghulu. Kami akan segera memberitahukannya kepada Jangir. Baiklah. Mudah-mudahan musibah ini akan segera berlalu. Dan akhirnya, baik keluarga pengantin laki-laki ataupun pengantin perempuan dilimpahi berkat oleh Dewata Agung. Sehingga semuanya dapat merasakan kebahagiaan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya, upacara perkawinan Jangir dilaksanakan dengan cukup meriah. Jangir duduk di atas pelaminan bersama calon suaminya. Ayu Wandira ikut menghadiri upacara perkawinan itu. Ayu Wandira tersenyum bahagia setiap kali bertatapan muka dengan Jangir sahabatnya. Setelah selesai upacara saling menyuapi bubur pengantin, penghulu perkawinan menepukkan tangannya beberapa kali. Bagus. Bagus sekali. Aku senang melihat pemandangan seperti ini. Seorang gadis dan seorang perjaka duduk berdampingan. Dan mulai malam ini, mereka resmi menjadi suami istri. Ya, sekarang aku ingin sedikit memberikan wejangan kepada pengantin wanitanya. Mudah-mudahan wejangan ini bisa dijadikan bekal untuk menjunjung tinggi martabat keluarga kalian nanti. Ya, kewajiban wanita dalam rumah tangga ialah untuk melayani dan menyenangkan hati suaminya. Menurut undang-undang, dia tidak diizinkan bercakap-cakap atau bersenda gurau dengan laki-laki selain suaminya. Tidak pandang apakah orang itu sahabat suaminya, iparnya, atau bahkan seorang pendeta. Apalagi hal itu dilakukan di tempat yang sunyi. Demikian pula pihak laki-laki dilarang keras untuk menegur atau bercakap-cakap dengan wanita yang telah bersuami di tempat yang sepi. Jika sampai terjadi pelanggaran terhadap peraturan itu, maka akan dikenakan denda 10.000 kepeng. Peraturan yang keras ini sangat penting dilaksanakan. Maksudnya untuk melindungi para wanita dari kejahatan-kejahatan yang dapat timbul dari pergaulan bebas antara kaum laki-laki dan kaum wanita. Selanjutnya, jika seorang wanita yang telah bersuami berlaku sedeng atau serong, berjinak-jinakan dengan lelaki lain, maka suaminya berhak untuk membunuh kedua-duanya tanpa takut adanya tuntutan ataupun pengaduan. Semuanya telah dijelaskan dalam bab Undang-Undang Perkawinan. Bahwa barang siapa melakukan tindak sedeng atau serong,
jika memang terbukti, akan dijatuhi hukuman mati. Seorang istri hanya mengenal seorang laki-laki saja di muka bumi ini, ialah suaminya. Demikian pula seorang suami hanya mengenal seorang perempuan di muka bumi ini, ialah istrinya sendiri. Nah, selamat menempuh hidup baru anak-anakku. Selamat menjadi suami istri. Mudah-mudahan kalian hidup bahagia selama-lamanya. Bapak Rake, apakah kau tidak melihat Ayu Wandira? Tidak, Nyai. Apakah dia belum tidur? Dia tidak ada di ruangan biliknya. Di mana bocah itu? Malam-malam begini keluyuran. Coba, biarlah saya cari di luar, Nyai. Jangan-jangan dia itu bermain bersama temannya yang lain. Ya, maklumlah, malam terang bulan. Kalau dia ada di luar, suruhlah masuk, Bapak Rake. Katakan bahwa aku ingin bicara dengannya. Oh ya, baik, Nyai. Rakeh Pamintihan bergegas turun ke halaman depan. Dia lalu menghampiri beberapa orang anak gadis yang sedang bermain-main di bawah cahaya bulan. Tapi dia tidak melihat Ayu Wandira bersama mereka. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.